Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selalu patuhi protokol kesehatan ya anak-anak, selalu mencuci tangan, tidak lupa pakai masker, dan jaga jarak. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan kembali mau belajar agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran 6 ya. Judul dari belajar kita hari ini adalah Aku menang karena Allah menopangku. Terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, pasal 18 ayat 38 sampai 39 dan kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba itu gambar sedang apa ya anak-anak? Iya, itu adalah gambar orang-orang yang sedang mengikuti lomba ya, perlombaan. Ini kayaknya lomba lari ya anak-anak. Nah, kalau kita melihat ada orang yang mengikuti perlombaan, kira-kira apa sih yang mau mereka capai anak-anak? Sebenarnya tujuan mereka itu apa yang mengikuti lomba? Nah, sudah pasti yang mereka inginkan atau yang akan mereka capai, tujuan mereka adalah untuk menang. Mereka mengikuti lomba karena ingin menang. Itulah tujuan dari pertandingan atau perlombaan. Nah, anak-anak, kalau misalnya orang-orang yang ingin mengikuti lomba atau kalian deh, kalian mungkin pernah ya ikut lomba. Nah, hal apa sih yang perlu kalian siapkan gitu? Apa aja yang perlu kalian siapkan ketika kalian mengikuti pertandingan? Tentu yang harus dipersiapkan dalam mengikuti pertandingan adalah yang pertama semangat dulu ya. Kita harus semangat dulu untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, kita harus punya semangat juang. Yang kedua, kita harus latihan secara teratur supaya kita bisa mempersiapkan diri kita, fisik kita, mental kita gitu ya. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin artinya ya kita harus konsisten untuk terus berlatih. Yang keempat bertanggung jawab. Dan yang kelima sportif. Sportif itu artinya kalau misalkan nanti ketika pertandingan ya harus kalah, ya kita harus bisa terima kekalahan dengan lapang dada. Itu namanya sportif. Dan tidak bermain curang, harus jujur. Nah, itu dia sportif. Anak-anak, dalam kehidupan orang beriman, ternyata ada juga loh istilah pertandingan. Tapi pertandingan di sini bukan pertandingan biasa seperti yang kita lihat, tetapi di sini adalah pertandingan secara rohani, yaitu melawan kuasa yang tidak tampak. Kuasa yang tidak tampak itu apa anak-anak? Yaitu kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Jadi yang dilawan dalam pertandingan rohani adalah kuasa iblis. Nah, Rasul Paulus pernah mengalami hal tersebut loh, di mana diceritakan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Nah, anak-anak, dalam pertandingan rohani, setiap orang percaya itu mereka akan berjuang mempertahankan imannya kepada Allah. Nah, tapi semakin orang percaya itu mempertahankan imannya, semakin dia setia kepada Allah, maka akan ada lawan kita yang tidak suka. Siapa lawan kita anak-anak? Yaitu iblis atau kuasa kegelapan. Dia tidak menyukai orang-orang yang setia kepada Allah. Nah, tapi anak-anak jangan khawatir ya, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tetaplah setia kepada Allah ya. Nah, bagaimana Bu cara iblis untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah? Nah, ini dia caranya anak-anak.
dia biasanya menggunakan cara-cara yang licik, yaitu menggunakan kesenangan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kita lebih suka bermain dengan teman daripada pergi ke sekolah minggu, atau kamu lebih suka menonton televisi daripada berdoa bersama keluarga, atau lebih suka bermain game di laptop atau di handphone setiap hari, setiap saat daripada membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak harus hati-hati kalau misalkan kamu pernah mengalami hal tersebut. Nah, berarti hal-hal inilah yang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami pertandingan secara rohani? Atau apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kesetiaan imanmu? Misalnya, kamu pernah mendapat ancaman akan dijauhi oleh teman-teman kalau kamu setia kepada Tuhan. Atau misalnya ada temanmu yang membujuk kamu untuk bermain saat kamu akan pergi ke gereja. Nah, pada saat itu, iman harus dipertahankan. Sangat berat kan? Nah, sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa orang percaya itu adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa ya? Nah, artinya kita harus selalu waspada terhadap setiap bahaya yang mengancam. Nah, supaya kita menang dalam perjuangan iman kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah, bersekutu, membaca firman. Nah, kemudian yang kedua, memperlengkapi hidup kita dengan senjata Allah. Senjata Allah apa? Yaitu tadi, dengan firman Tuhan dan berdoa. Kemudian, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, membiasakan diri setiap hari untuk selalu berdoa. Bukan hanya kalau mau makan saja baru kita berdoa, tapi setiap saat, setiap akan melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berani bersaksi. Bersaksi itu artinya berani menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita berani menyaksikan kuasa Allah, maka Tuhan akan selalu menolong kita dan tidak akan meninggalkan kita. Nah, anak-anak, setiap orang percaya mengadakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan, maka disitulah kehadiran Allah akan selalu dinyatakan. Seperti di dalam Alkitab, kita bisa menemukan cerita kesaksian orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka memiliki pengalaman iman yang sangat luar biasa. Mereka berani menyaksikan kuasa Allah, walaupun harus kehilangan nyawa loh. Wow, luar biasa ya anak-anak. Nah, siapa saja mereka? Yuk kita belajar dari beberapa tokoh iman yang sangat berani. Yang pertama adalah Nabi Elia saat ia bersembunyi di sungai Kerit. Nah, saat itu dengan iman yang kuat, Elia dipelihara Allah melalui burung gagak yang membawa sepotong roti dan daging. Jadi Elia tetap bisa mempertahankan hidupnya karena ditolong oleh Tuhan melalui burung gagak yang memberikan makanan. Demikian juga ketika ia berada di rumah janda Sarfat, mujizat pun terjadi. Tepung dan minyak janda Sarfat tidak habis selama musim kemarau. Elia pun juga membangkitkan anak janda Sarfat. Nah, peristiwa-peristiwa ini membuat nama Allah dimuliakan. Bukan hanya itu saja pengalaman Nabi Elia anak-anak, tapi Nabi Elia juga pernah mengalami kesaksian iman yang luar biasa ya, yaitu melawan 150 dewa Baal. Pada saat itu, ia seorang diri anak-anak, menyaksikan kuasa Allah yang hidup dengan mendatangkan api untuk membakar korban bakaran. Jadi waktu itu Nabi Elia mempersembahkan korban bakaran, dia sudah tata begitu ya, ada kayu dan lain sebagainya, tapi dia tidak memiliki api. Dan dia
mau membuktikan kepada para nabi-nabi Baal kalau Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan ia sanggup membakar korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia. Nah, dengan iman dan kesungguhan hati, Nabi Elia memohon. Dia meminta kepada Allah untuk menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup. Nah, setelah Nabi Elia berseru dalam doanya, ternyata benar saja anak-anak, Allah mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba turunlah api dari Tuhan dan membakar habis korban bakaran milik Nabi Elia. Dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh Nabi Elia. Peristiwa yang luar biasa tersebut membuat umat Israel bertobat dan kembali percaya kepada Allah. Nah, ada lagi nih pengalaman Rasul Paulus. Pada saat itu, dalam pergumulannya mengabarkan Injil, ia harus masuk penjara. Tetapi di dalam penjara, ia tidak patah semangat dan tidak menyurutkan kesetiaannya kepada Allah. Ia tetap setia, ia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dia berjuang dalam Tuhan sehingga buah-buah imannya bertumbuh melalui jemaat yang setia kepada Kristus. Nah, itulah contoh-contoh orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa di dalam Alkitab. Masih banyak lagi anak-anak tokoh-tokoh yang lainnya di dalam Alkitab. Ya, anak-anak bisa baca sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah. Walaupun dalam keadaan situasi sesulit apapun, kita harus tetap setia kepada Allah. Yang kedua, menjadi pelaku firman yang hidup. Menjadi pelaku itu artinya mau melakukan isi firman Tuhan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Dan yang keempat, mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri orang yang mau berjuang di dalam Tuhan. Oke anak-anak, penjelasan materi pembelajaran 6 cukup sampai di sini ya. Nanti anak-anak bisa baca lagi dan pelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan sudah Ibu jelaskan ya. Nah, hari ini saatnya kita akan mengerjakan tugas. Tugas anak-anak adalah coba buka dulu buku agamanya halaman 55 sampai 58. Kita akan mengerjakan 2 kegiatan saja ya. Yaitu kegiatan 2 dan kegiatan 4. Kegiatan 2 yang alternatif 1. Ya, alternatif 1 saja yaitu mengamati gambar. Perintahnya adalah lihatlah gambar. Jadi nanti di sana di halaman 55 sampai 56 di sana ada 4 gambar anak-anak. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian kamu jelaskan peristiwa yang menunjukkan pertolongan Allah dalam gambar itu. Nanti di bawahnya, di halaman 56, itu ada tabel anak-anak. Jadi, tabel 1, bukan tabel 1 ya. Kolom 1, itu ada gambar yang pertama. Ibu kasih contoh ya. Gambar pertama adalah Nabi Elia di Gunung Karmel. Itu ceritanya ada di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Nah, anak-anak nanti bisa buka dulu ya Alkitabnya, kemudian dibaca ceritanya. Kalau sudah selesai membaca ceritanya, nah baru kalian bisa mengisi kolom pertolongan yang Allah berikan. Nah, Ibu Guru kasih satu dulu ya contohnya ya. Misalnya gini, gambar 1, nama peristiwa Nabi Elia di Gunung Karmel. Pertolongan yang Allah berikan yaitu mengirim api untuk membakar korban bakaran Nabi Elia. Nah, itu jawaban nomor 1 misalnya. Nah, yang nomor 2, kamu perhatikan itu gambar apa? Oh, gambar Daniel dalam gua singa. Terambil dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Kamu baca dulu Alkitabnya.
Baru setelah itu kamu tulis pertolongan yang Tuhan berikan itu apa. Dan seterusnya, gambar nomor 3, gambar nomor 4. Gambar nomor 3 itu adalah Nabi Elia di sungai Kerit. Itu sudah ada semua ya anak-anak, di bawah gambar itu sudah ada nama peristiwanya dan sudah ada ayat Alkitabnya. Jadi gampang. Kalian tinggal baca ayat Alkitabnya, kemudian isi tabelnya. Oke, anak-anak, kalian isinya langsung di buku agama aja ya, karena biar gampang, kalian nggak usah tulis-tulis tabelnya lagi. Nah, setelah itu kita kerjakan halaman 58. Ya, halaman 57 kita lompati ya. Kita kerjakan halaman 58 kegiatan 4. Nah, di sini kamu tinggal mencari yang cocok ya. Pertama, kamu harus buka Alkitab lagi ya. Buka Alkitab dan carilah nama orang yang pernah ditolong Tuhan Yesus. Pasangkan kebutuhan mereka dengan ayat-ayat Alkitab. Misalnya, orang lapar misalnya. Orang yang lapar. Kamu cari. Buka dulu Alkitabnya. Dia cocoknya dengan ayat Alkitab yang mana. Ya, anak-anak. Contohnya orang buta. Orang buta itu cocoknya sama Yohanes 11 ayat 43 atau cocoknya dengan Markus 10 ayat 51 misalnya. Kamu buka dulu Alkitabnya. Cocok nggak itu? Gitu ya, anak-anak. Kalau misalnya cocok ya kamu tinggal tarik garisnya. Oke? Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham tugasnya, silahkan kalian kerjakan langsung di buku cetak aja. Setelah itu, seperti biasa, kirimkan di Google Classroom. Oke anak-anak, itu saja tugas kita hari ini. Selamat belajar, semangat, Tuhan Yesus memberkati.